Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur memasuki minggu keempat di bulan Juli ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu halus dan bebanku itu ringan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di dunia ini ada banyak manusia yang memiliki sikap hati yang bermacam-macam. Ada hatinya yang keras, ada hati yang lembut, ada juga hati yang egois, ada juga yang masa bodoh, dan juga ada sikap hati yang pura-pura baik tapi jahat. Hari ini saya berikan temanya, hati yang lemah lembut. Sekali lagi, hati yang lemah lembut. Di ayat 29 saya baca ulang. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi satu teladan yang diberikan contoh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu hati yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya sikap hati yang selalu tenang, sabar, sopan, sekalipun diperlakukan dengan tidak baik. Itu kita ingat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum disalib. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia bertanya kepada Petrus setelah menjala ikan. Dengan lemah lembut Tuhan Yesus bertanya di dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Itu sampai 3 kali ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lembut pertanyaannya. Kenapa sampai 3 kali ditanya? Karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus juga 3 kali. Tapi enggak diancam. Kau dasar murid kurang ajar, kau tidak tahu diri, kau tidak demikian. Tapi dengan lemah lembut ditanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua? Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, otomatis kita memiliki sifat kelemah lembutan. Dan kalau kita berkata, saya anak Tuhan Yesus, saya penuh Roh Kudus, tapi sikapmu kasar, selalu masa bodoh dengan orang lain, itu maaf, kau bukan pengikut Yesus yang benar, tapi pengikut Yesus yang palsu. Sebab pengikut Yesus yang benar itu dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu memiliki hati yang lemah lembut. Sekalipun sudah diperlakukan dengan tidak baik, tetap dia dengan sopan untuk menjawabnya. Saudara masih ingat bagaimana Ayub, seorang saleh dan jujur, dalam satu hari seluruh hartanya atau ternaknya hilang. Dan 10 anaknya juga mati.
Tetapi Ayub tidak marah-marah. Dengan lemah lembut Ayub juga berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Kita lihat sikap hati Ayub yang lemah lembut. Setelah itu, tidak berhenti persoalan di situ. Ayub juga kena penyakit bisulan seluruh tubuhnya, gatal, panas, digaruk-garuk pakai beling. Datang istrinya berkata, katanya kau orang saleh. Masa terjadi begini sama kau? Sangkali Yahweh itu mati aja kau. Bayangkan istri sendiri menghina yang sudah sakit itu tadi, mengintimidasi. Tapi Ayub dengan lemah lembut juga menjawab, masakan kita mau menerima yang baik saja, kita juga harus siap menerima yang kurang baik. Sikap hati Ayub yang lemah lembut itu justru memulihkan Ayub. Setelah dia lulus ujiannya, dia diberkati 2 kali lipat. Sekarang bagaimana caranya supaya kita memiliki sifat kelemah lembutan? Pertama-tama kita harus tinggal dalam Tuhan Yesus. Tadi saya sudah baca, pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Jadi kalau kita ingin hidup dalam kelemah lembutan, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di hati kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, otomatis kita memiliki sifat kelemah lembutan dan rendah hati. Yang kedua, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Jadi kalau ada orang memiliki Roh Kudus, otomatis dia memiliki sifat kelemah lembutan. Pengakuan iman saja tidak cukup. Tiap minggu pengakuan iman, tapi cuma pengakuan doang di mulut saja, tapi bukan dari hati. Kalau di hatimu, di hidupmu ada Roh Kudus, otomatis engkau punya sifat kelemah lembutan. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Taat pada firman Yahweh. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang hidup dalam kelemah lembutan, perjalanannya benar, perjalanannya akan berhasil. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam firman, otomatis ada pengendalian diri kelemah lembutan itu. Ya, ada di dalam diri kita sikap yang selalu tenang, yang damai. Nah, apa untungnya kita memiliki hati yang lemah lembut? Pertama-tama, kita pasti bahagia. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut dan mereka akan memiliki bumi. Jadi, betapa pentingnya kita memiliki sifat kelemah lembutan. Ketika Yusuf dibuang ke Mesir, dijadikan jadi pembantu rumah tangga, dituduh berzina dengan istri Potifar, dimasukin ke penjara bawah tanah, dia tetap lemah lembut menghadapi orang, dan ketika Firaun punya mimpi, dengan lemah lembut dia menjawab dengan baik arti mimpi itu, sehingga Yusuf memiliki kedudukan nomor 2 di Mesir. Itu luar biasa. Maka kalau engkau memiliki hati yang lemah lembut, engkau pasti bahagia. Yang kedua, engkau pasti sehat selalu. Engkau pasti sehat selalu, ya, karena kita tahu, ya, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah menghasilkan kesembuhan.
Orang yang lemah lembut hatinya pasti gembira. Orang yang gembira pasti sehat tubuhnya. Kenapa sekarang banyak orang sakit? Hatinya kecut, hatinya marah, hatinya menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, otomatis sering mengalami sakit penyakit. Maka kita bersyukur kalau kita memiliki sifat kelemah lembutan, kita pasti sehat. Yang kedua, kita dapat menjauhkan diri dari pertengkaran dalam Amsal 15 ayat 1. Jadi orang yang lemah lembut bisa meredakan pertengkaran. Itu luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa. Kita tahu sekarang ini banyak orang bertengkar, baik dalam rumah tangga, baik dalam pendidikan, baik dalam politik, baik dalam negara ini, karena semua hatinya panas, semua bergejolak hatinya. Tidak ada yang bisa menahan diri, tidak ada yang hatinya lembut, tapi garang. Sekalipun udah salah, malah lebih garang daripada yang benar. Oleh karena itu bertobatlah, sebab kerajaan Elohim sudah segera datang. Biarkan hatimu lemah lembut, supaya engkau bisa meredakan pertengkaran atau pertikaian. Apalagi untungnya kita memiliki hati yang lemah lembut, kita pasti membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 dikatakan, jika aku ditinggikan dari dunia ini, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saya bisa bayangkan kalau kita meneladani Tuhan Yesus tadi, belajarlah daripadaku sebab aku memberikan kepadamu kelemah lembutan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam firman, otomatis kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Ini kita sudah lihat orang lain salah, masih mencaci maki. Saya sudah singgung tadi, Petrus sudah salah, menyangkal 3 kali, tapi dengan lemah lembut Tuhan Yesus menanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Apalagi untungnya kalau kita memiliki kelemah lembutan, yaitu kita memiliki hati yang lega, hati yang lapang. Dikatakan tadi, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Tenang hati kita, damai hati kita. Jadi kenapa banyak orang sekarang bertengkar, banyak orang sakit? Karena hatinya bergejolak dengan kepahitan, kekecewaan. Jadi kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, ada firman di hatimu, ada Roh Kudus mengurapi dirimu, otomatis engkau memiliki hati yang lemah lembut. Dan berkat tidak sulit datang kepadamu. Otomatis engkau menggambarkan karakter atau pribadi daripada Tuhan Yesus. Dan tentunya hanya orang yang lemah lembut mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Yang garang, yang panas, yang selalu egois, itu tidak ada tempatnya di surga. Jadi biarlah melalui firman ini, hatimu memiliki sama seperti hati Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati, supaya engkau bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus, dan juga engkau dapat menghindari pertengkaran satu dengan yang lain. Biar melalui firman ini kita dikuatkan, diteguhkan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami dibentuk sesuai dengan pribadi Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Apapun yang diperlakukan orang yang tidak baik kepada kami,
kami mau tetap melayani dengan kelemah lembutan dan rendah hati. Karena itulah sifat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat meredakan pertengkaran, sehingga tubuh kami juga sehat, pikiran kami sehat, karena kami diurapi oleh Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih buat firman-Mu ini. Berkati bapak-bapak supaya ada kelemah lembutan, juga ibu-ibu, juga anak-anak muda, remaja, juga anak-anak. Ada sikap kelemah lembutan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh gereja-Mu, hamba-hamba-Mu persatukan semua. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.